Polda Jawa Barat resmi memberikan izin rekomendasi kepada Persib Bandung untuk menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api selama Liga 1 musim 2022-2023. Kepastian tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo seusai menggelar rapat koordinasi bersama manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta pada Selasa 19 Juli kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat petang Firda dan Tribuners. Benar sekali bahwa pada Selasa kemarin Polda Jabar bersama manajemen PT Persib Bandung Bermartabat dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono menggelar pertemuan sekaligus evaluasi untuk gelaran Liga 1 nanti, dan pada adapun hasilnya Polda Jabar secara resmi mengumumkan bahwa izin rekomendasi penggunaan Stadion GBLA untuk Persib Bandung ini resmi diberikan. Namun dengan sejumlah poin yang pertama bahwa kapasitas yang boleh digunakan oleh penonton di Liga 1 nanti hanya sekitar 27.000 dari kapasitas maksudnya 25.000 dari kapasitas 38.000 penonton. Kemudian tiket yang dijual oleh panitia pelaksana pun harus dijual 100% secara online, tidak diperbolehkan ada tiket yang dijual secara offline. Kemudian pembelian tiket juga nantinya hanya dapat dilakukan di website dan aplikasi Persib Bandung yang sudah terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga bagi penonton yang belum melakukan vaksin booster tidak dapat membeli tiket, dan setiap penonton dan setiap tiket itu setiap penonton itu hanya diberikan satu tiket. Jadi satu KTP untuk satu tiket maksudnya. Kemudian poin selanjutnya, panitia pelaksana juga tidak akan membuat layar lebar di luar area stadion seperti pertandingan sebelum-sebelumnya. Itu dilakukan untuk meminimalisir perkumpulan penonton yang tidak memilih tiket di luar stadion. Kemudian personel kepolisian juga nantinya bakal melakukan pengawasan di sekitar stadion untuk memastikan tidak adanya penjual atau calo yang menjual tiket offline. Nah, selanjutnya polisi juga bakal langsung meminta atau membubarkan penonton yang tidak membeli tiket yang masih berkerumun di area stadion. Hal itu dilakukan untuk menjaga ketertiban, kemudian mencegah adanya peristiwa serupa seperti bulan lalu. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Topo, dan Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono. Berikut liputannya untuk Anda. Panitia program, hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan informasi hasil rakor persiapan pertandingan Liga 1 yang rencananya nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli dan ke depan akan dilaksanakan selama setahun kurang lebih sebanyak 17 pertandingan. Jadi hasil rakor ini merupakan hasil kompromi beberapa data-data teknis yang mungkin bisa kita informasikan kepada publik sehingga publik juga bisa menyelesaikan. Ini juga berkiblat dengan permasalahan yang pernah terjadi sehingga evaluasinya betul-betul kita harus laksanakan secara sempurna dan harus selaras dengan pemahaman masyarakat sehingga kita bisa meminimalkan permasalahan atau gangguan kamtipmas yang terjadi di tempat pertandingan tersebut, sehingga pertandingan kita harapkan bisa berlangsung dengan baik tanpa ada permasalahan sedikit pun. Beberapa poin-poin yang akan disampaikan terkait masalah tempat. Pertama, ini akan dilaksanakan di Stadion GBLA. Kemudian penggunaan GBLA tersebut ini sudah disesuaikan dengan rekomendasi dari PUPR yang sudah merekomendasikan bisa digunakan dengan kapasitas yang optimal. Tetapi dengan rekomendasi itu juga, karena saat ini juga masih pertimbangan PPKM. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan, informasikan bahwa untuk
pertandingan Liga 1 2022-2023, semua tiket akan dijual 100% online, hanya melalui apps Persib dan web Persib. Ya, jadi 100% online, tidak ada penjualan tiket offline, jadi 100% online. Aturannya adalah satu tiket satu KTP. Kenapa satu tiket satu KTP? Karena sesuai dengan aturan pemerintah. Semua akan terkoneksi ke aplikasi Peduli Lindungi. Jadi apabila calon penonton belum divaksin booster sesuai dengan anjuran pemerintah, maka secara otomatis akan tidak bisa membeli tiket. Ya, jadi itu dulu mungkin kita harus pahami bersama. Kemudian jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.